Nah, bagaimana kita mengambil objek, kemudian dia terpisah dari background. Kira-kira dari penjelasan awal ini masuk atau kurang nyambung sejauh ini? Masuk ya? Ya, oke. Ya, jadi kalau pertama kita kenal dulu Photoshop. Photoshop dengan sebanyak ini tombol-tombol, anggap saja ibu-ibu sudah pernah lihat. Sudah pernah lihat belum? Sudah sering berarti. Berarti orang desain grafis semua ini di dalam. Oh ya, ya mau pakai pen atau mau pakai aplikasi lain, kalau pakai PC biasanya seperti ini. Ini kan ada file untuk simpan-simpan, untuk edit. Ini nanti Photoshop itu kan berkaitan dengan pixel ya, picture element, image ini ukuran gambar dan lain-lain. Kan kalau kita misalnya desain untuk Reels, Instagram atau TikTok ada ukurannya. Ada lagi yang untuk YouTube ada ukurannya, melebar kan, ada potret, ada dan seperti itu. Nah, kita akan lebih banyak bermain dengan ini seleksi-seleksi yang ada tombol-tombolnya di sebelah kiri ini. Nah, kalau kita mulai, contoh ya, kita buka file, ada di file, kalau biasanya itu ada di picture, kemudian save picture, ini contoh. Kita ambil dua contoh ini, satu gambar yang backgroundnya sudah solid. Ini memudahkan, kalau gambar itu belakangnya solid, itu mudah diseleksi. Misalnya cuka apel, di belakangnya kain kosong. Ini gambar belakangnya backgroundnya putih. Ini paling mudah untuk dipisahkan, diseleksi. Mudah sekali mengeluarkan bebek ini dari backgroundnya. Backgroundnya itu putih. Nah, sedangkan ini agak rumit. Elang yang terbang ini backgroundnya walaupun langit biru. Langit biru ini kan agak repot untuk dipisahkan gitu. Kalau pakai Canva nanti kan kita hanya mau pakai tombol pakai tangan untuk memisahkan. Berbeda kalau pakai laptop atau pakai PC, kita tuh bisa memisahkannya dengan sangat detail. Tombolnya ada di tombol seleksi. Tombol seleksi langsung saja ada beberapa pilihan. Kalau di Photoshop ada tiga ini lasso. Lasso itu bayangkan saja seperti tombol jaring koboi menangkap domba itu. Jadi ini main di gini aja, pasti tidak rapi. Dia akan menyisakan ada sisa warna yang ikut terbawa. Ada lagi polygon lasso. Polygon lasso ini yang agak lebih mendingan, lebih mudah untuk dipakai. Nah, ini seperti ini ya. Ini bisa diambil detail nanti. Jadi kalau kita belajar untuk pemula, selalu dimulai dengan poligon ini. Ini caranya gampangnya seperti ini, diperbesar, tombol plus ya, plus, mana tadi? Ulang dulu. Nah ya seperti ini. Nah itu tinggal diikuti gambarnya. Dan ini semakin kita detail, semakin hasilnya semakin bagus, semakin rapi. Ini caranya tinggal tombolnya diaktifin. Ini aktifkan tombol polygon lasso tadi. Kemudian diklik di setiap titik persimpangan, di titik beloknya. Nah, setiap ada titik berbelok diklik. Seperti ini. Nah, ini nanti dia ketemu lagi dengan titik aslinya di bawah, dia akan selesai. Ini agak lumayan ya, perlu kesabaran ya. Dan kalau ada orang yang bosan dengan yang kayak gini, berarti memang Anda tidak cocok kerja di air. Ya, karena ini tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk saat ini ya. Untuk di ilmu yang kita pelajari ini, yang di masa-masa Photoshop ini ya seperti ini caranya. Nah, satu-satu. Dan ini dikerjakan oleh orang-orang yang tekun, oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan detail. Anggap saja ini adalah foto, mohon maaf, agak baper sedikit. Foto misalnya ketika kita menyeleksi foto orang tua kita yang sudah tiada. Coba. Kita punya seorang ibu yang sangat kita cintai, yang ada fotonya tinggal satu-satunya. Kemudian kita butuh untuk mencetak foto itu di repro misalnya. Saya dengan tanpa dibayar pun mau kerjakannya. Karena ini foto yang kita sangat hargai, kita sayangi gitu ya. Nah, jangan sampai nanti hasilnya kurang maksimal.
Nah, beginilah caranya. Diklik, kemudian tombol apa yang dipegang di tangan saya nih? Tombol yang perlu itu space ya, space bar ya. Space bar ini untuk menggeser-geser, memegang ini nih. Gambar tangan kayak jari menggeser ya. Nah, telapak tangan. Itu kalau space saya tekan dia jadinya seperti itu. Ya, space. Terus ya klik-kliknya pakai mouse dan ini akan lebih tajam, lebih rapi. Gini aja. Ya kalau sudah selesai nanti sampai ke ujung dia nyatu. Tapi ini ada kelemahan. Kelemahannya kita tadi pakai tools namanya polygon lasso. Itu nggak boleh ditutup sebelum selesai ya. Misalnya gini. Kalau saya klik 2 kali itu akan tertutup ya. Nih, saya klik 2 kali nih. Nah, tuh. Selesai seleksinya padahal maksud hati harus sampai tuntas ke bawah ya, sampai ke ujung. Ini jadinya kan belum selesai. Zoom. Bagaimana cara membalikinnya? Mana zoom ini? Karena udah lama nggak buka Photoshop jadi lupa. Udah ganti CapCut ya? Iya, ada ganti CapCut. Ya. Shift kurang ya? Oh, bukan. H kurang. Oh. Malah nggak tahu ya di mana bagian kontrol. Enggak. Ya betul. Ya. Ini kan baru sedikit sayap ya. Ini karena kita pakai tombol polygon lasso. Itu tinggal ditambahkan. Ini ada tombol-tombol di sini. Bisa dilihat. Kalau tombolnya itu gabungan, ini tinggal ditambahkan add new selection. Tambah seleksi yang baru. Jadi kita tinggal ambil di ujung ini, kemudian kita terusin. Misalnya ya, seperti ini tadi. Nah, di sini kita tambah, bikin seleksi lagi, polygon, lasso, ambil dari sini, kemudian kita tambah. Tuh. Nanti kita temukan, misalnya salah lagi sampai di sini misalnya kan. Ini sampai di sini. Ini bisa ditambahkan lagi. Tambahkan lagi. Dia akan bergabung. Terasa ya lamanya kan? Nanti bandingkan ketika kita belajar Canva. Kalau belajar Canva, mudah-mudahan ya terasa bedanya dan itu mudah-mudahan detailnya bisa dipertahankan karena dia lebih terintegrasi dengan ilmu zaman sekarang. Zaman sekarang semua serba cepat, bahkan dalam 10 menit bisa bikin sekian template postingan yang bisa juga kemudian diupload dan dijual di Canva. Jadi di Canva pun kita bisa cari uang ternyata. Bikin template dibayar kalau templatenya bagus, kalau idenya dipakai orang cocok gitu. CapCut dan Canva itu dia memberikan peluang untuk kita berkreasi. Jadi konten kreator itu suatu kesenangan dan suatu keterampilan yang kalau dilatih, walaupun di awalnya kita seperti membuang waktu lama, ini kan lumayan membuang waktu ini kan. Tapi yang namanya mahir itu dimulai dari latihan, dari bawah dulu, dari amatir dulu. Gagalnya orang-orang yang sekarang itu bermimpi tinggi tapi kurang usaha, mereka ingin langsung menjadi hebat tanpa memulai dari bawah. Dan ini nanti akan menjadi nyatu ya sampai ke bawah. Kita karena tidak butuh lama-lama, ini materi Bung Ozo akan bersambung. Nah, inilah caranya, cara menyeleksi. Ini kalau kemudian ini diambil nih di Ctrl C ya, Ctrl C kemudian Ctrl V, maka dia terpisah nih, terpisah dan rapi, nggak ada sisa ujungnya. Ketika misalnya kita bikin lembaran baru dengan background kosong gitu ya, misalnya gambarnya putih, nah ini itu yang tadinya ini bisa ke sini udah nggak terbawa warna birunya, gitu. Itu bisa untuk menyeleksi apa saja. Caranya seperti itu kira-kira. Desain grafis ya pada anak-anak usia muda dilaksanakan oleh PKBM Aksaka Gemilang. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar hari ini. Terima kasih atas partisipasi ya. Semoga ya semuanya lancar jadi kita bisa lebih bermanfaat lagi ke depan.